Selamat pagi. Selamat pagi siswa-siswi kami kelas 9. Ibu berharap siswa-siswi kami masih tetap semangat, sehat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Baiklah anak kami, hari ini kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya. Tetapi sebelum kita melanjutkan materi kita, terlebih dahulu marilah kita mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Anak-anak ibu kelas 9, sebelum kita melanjutkan materi kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Adil, ajarlah kami untuk dapat memahami makna keadilan dan kejujuran, sehingga kami dapat bertindak adil dan jujur dalam kehidupan kami, seperti Engkau sendiri yang senantiasa menyatakan kebenaran. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, anak-anak ibu, pada hari ini kita akan memasuki materi kita yang terakhir. Sekarang buka dulu buku paket Muna, ya. Materi kita yang terakhir dari bab yang ketiga, ya, dari bab yang ketiga, dengan judul yaitu mengembangkan keadilan dan kejujuran. Baik, apakah kamu sudah adil dalam hidupmu? Apakah kamu sudah jujur dalam hidupmu juga? Atau apakah kamu sudah bertindak adil dan berlaku jujur dalam hidupmu? Nah, anak-anak ibu, itulah yang akan menjadi salah satu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni agar kita selalu bertindak adil dan berlaku jujur dalam kehidupan kita. Jadi, buah dari pembelajaran kita pada pagi hari ini dalam materi ini tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita bertumbuh sebagai pribadi yang selalu bertindak adil dan berlaku jujur dalam hidup kita. Entah itu dalam keluarga, entah itu di sekolah, di masyarakat, atau di mana saja. Karena keadilan dan kejujuran itu adalah salah satu kualitas moral Kristiani yang harus kita hayati dan kita mewujudkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, setiap orang pasti ingin mendapatkan haknya secara penuh. Tidak ada orang yang rela apabila haknya ditahan, entah itu sebagian atau seluruhnya.
apalagi haknya dirampas, orang pastinya akan melawan, orang akan memberontak, bahkan menuntut apabila haknya tidak dia dapat sebagian atau seluruhnya. Orang akan menuntut keadilan karena memang pada dasarnya orang ingin memperlakukan adil. Orang ingin diperlakukan adil. Ibu ingin diperlakukan dengan adil. Anak-anak ibu juga pasti ingin diperlakukan dengan adil. Kita semua ingin diperlakukan dengan adil. Nah, pada materi ini ada pertanyaan ibu. Apa sebenarnya itu adil? Adil itu sering diartikan dengan berat atau sama berat. Tidak berat sebelah, tidak berpihak atau berpihak pada yang benar atau memegang prinsip kebenaran atau berpegang pada yang benar. Tapi bisa kita simpulkan bahwa adil itu artinya memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Maka memberikan kepada orang lain apa yang menjadi miliknya. Itu berarti ketidakadilan adalah tidak memberikan kepada orang lain apa yang menjadi milik orang tersebut, apa yang menjadi hak orang tersebut. Menahan entah itu seluruhnya atau sebagian apa yang menjadi milik orang tersebut, apa yang menjadi hak orang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat bahwa ada begitu banyak tindakan ketidakadilan yang bisa kita jumpai. Dalam bidang politik, misalnya, ada tindakan sewenang-wenang dari para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Itu bisa disebut dengan memerintah dengan tangan besi yang bersifat otoriter dan memaksa dan membuat aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan bagi dirinya, bagi kelompoknya, tetapi merugikan bagi kelompok lain atau bahkan merugikan masyarakat yang dia pimpin atau dia perintah. Kemudian juga melakukan tindakan korupsi. Korupsi itu yakni mengambil bagian dirinya atau mengambil bagi dirinya apa yang bukan menjadi miliknya, yang bukan menjadi haknya, atau mengambil milik negara, mengambil milik rakyat, sehingga apa yang terjadi, banyak proyek pemerintah menjadi mangkrak karena tidak dapat dijalankan karena kekurangan biaya. Program-program pemerintah banyak macet, tidak terrealisasi karena kekurangan biaya. Padahal mungkin dari awal sudah dianggarkan bahwa biaya cukup untuk menjalankan semua program yang sudah direncanakan. Tapi tidak jalan karena banyak dari biaya itu dikorupsikan. Nah, dalam bidang ekonomi, bahwa para buruh pekerja seringkali mendapatkan upah tidak sebanyak yang seharusnya. Mereka dapat atau para buruh atau para pekerja mendapat upah lebih sedikit dibandingkan dengan yang seharusnya. Mereka terima yang seharusnya mereka dapat. Jadi ada suatu kesenjangan antara yang seharusnya didapat dengan yang mereka terima. Dalam bidang hukum, kita bisa melihat bahwa banyak hukum itu dibuat tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Artinya itu tidak sama tegasnya terhadap rakyat dan terhadap para penguasa. Sehingga seringkali kita lihat banyak rakyat kecil menjadi korban atas hukum yang berlaku, hukum yang sedang berjalan. Sementara mereka para elit yang ada di atas itu tidak terlalu berdampak. Bahkan kalau kita lihat kisah para koruptor itu ditampilkan seolah-olah bagaikan artis atau bagaikan aktor, berpakaian yang bersih, bahkan menjadi terkenal karena tindakan itu. Hukuman juga mungkin tidak seberat yang seharusnya mereka tanggung. Tetapi ketika ada rakyat kecil atau masyarakat kecil
yang melakukan tindakan pencurian atau mungkin suatu tindakan sesuatu yang merugikan bagi orang lain yang sebenarnya dampaknya tidak terlalu serius, tapi mereka cepat diproses secara hukum dan mendapatkan hukuman bahkan kadang-kadang lebih berat dari yang seharusnya. Mereka tanggung karena mereka tidak mendapat keadilan, tidak mendapat pembelaan karena tidak memiliki uang untuk membiayai para pembela. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian temukan dalam kehidupan masyarakat, tindakan-tindakan ketidakadilan. Sekarang kita beralih kepada kejujuran. Nah, Ibu bertanya, apa itu jujur? Jujur artinya adalah adanya kesesuaian antara perkataan dengan kenyataan atau mengatakan yang sebenarnya. Jadi tidak ada manipulasi atau mengatakan dengan tulus. Dalam kitab suci, Yesus mengatakan bahwa kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jadi ada kesesuaian yang dikatakan dengan kenyataan. Tapi dalam kenyataannya, kejujuran juga merupakan suatu perjuangan yang sulit dan tidak mudah untuk dilakukan dalam hidup. Bahkan kalian juga sebagai pelajar, sebagai jalan satu contoh, ya. Maksud Ibu, kalian juga sebagai pelajar, sebagai salah satu contoh, banyak di antara kalian tidak melakukan kejujuran sewaktu pelaksanaan ujian. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan mendalami dua teks kitab suci dalam materi kita pada pagi hari ini, yaitu bisa kamu lihat buku paket Muna ada di situ. Itu yang pertama, 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16 sampai 26. Dikatakan di sini bahwa Raja Salomo memberikan keadilan kepada wanita Sunda. Sunda yang satu bayinya mati dan satu bayinya hidup. Kedua-duanya menuntut keadilan kepada Raja Salomo. Dan teks yang kedua dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 11. Diceritakan di sini tentang Ananias dan Safira yang menjual sebidang tanah mereka. Dan kemudian hasil penjualan tanah itu diserahkan kepada para rasul. Jadi begitulah mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengembangkan keadilan dan kejujuran. Baiklah anak-anak Ibu, saya rasa waktunya sudah selesai. Minggu depan kita lanjutkan kembali untuk pembelajaran kita. Sampai di sini pertemuan kita.